Masuk ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يدخل جنة قاطع رحم. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi para ulama, para asyadid, para ulama kita, sesepuh kita, dan yang saya hormati jemaah bapak dan ibu, adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi masih pada satu pembahasan secara garis besar, yakni tentang silaturahim. Namun kita sekarang pada pembahasan bahaya memutus silaturahim.
atau bahasa di sini disebut sebagai babu la tanzilur rahmah. Bab larangan memutus silaturahmi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kami membahas tentang kenapa kita ini harus menyambung silaturahmi, insyaallah kemarin sudah kami bahas. Kemarin kita juga membahas bagaimana cara kita ini menyambung silaturahmi. Dan sekarang kita mencoba membahas bahayanya atau konsekuensi atau punishment apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita ini memutuskan silaturahmi. Dan nanti kategori apa saja yang termasuk pada memutuskan silaturahmi. Nanti di dalam hadis ini akan dalam kitab ini juga dijelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang ke-60, mohon maaf 61, dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Sulaiman. Jadi Abu Ayyub Sulaiman itu bercerita pada suatu ketika, pada suatu saat Abu Hurairah mendatangi pada satu kelompok. Jadi Abu Hurairah itu dalam riwayat ini diceritakan Abu Hurairah itu mendatangi sebuah kelompok pengajian dan disebutkan kejadian itu terjadi saat Kamis petang, ya sama seperti ini, sama seperti yang kita lakukan pada hari ini dan saat ini. Jadi Abu Hurairah itu mendatangi satu kajian di hari Kamis malam seperti ini. Kemudian berkata, jadi ketika Abu Hurairah datang ke kelompok itu pada malam Jumat seperti ini, kemudian Abu Hurairah berkata dalam kajian itu, akhriju ala kulli qati'ur rahim. Apa kata Abu Hurairah dalam kajian Kamis malam hari itu? Aku beri peringatan kepada kalian semua yang hadir pada majelis itu. Jadi Abu Hurairah memperingatkan kepada forum saat itu dengan mengatakan, akhriju ala kulli qati'ir rahim. Saya peringatkan kepada kalian semua, silakan kalian keluar dari majelis ini jika ada di antara kalian ala kulli qati'ir rahim yang memutuskan hubungan silaturahmi. Di dalam hadis ini dijelaskan, lama qama min indina falam yakun ahadun hatta qala thalatha. Jadi Abu Hurairah itu mengulang sampai 3 kali tentang peringatan itu. Dalam forum beliau menyampaikan, saya peringatkan dalam forum ini
silakan kalian keluar dari majelis ini jika di antara kalian ada yang memutuskan silaturahim. Bahasa kita, jika ada di antara kita hari ini yang ikut ngaji tapi kok duwe musuh, mulai kata Abu Hurairah. Ternyata setelah ketiga kali Abu Hurairah memperingatkan, lamma qama min indina, ternyata di antara orang yang ikut ngaji itu kemudian berdiri. Ternyata yang berdiri itu adalah dari kalangan anak muda. Kemudian bangunlah anak muda itu. Dalam cerita itu anak muda ini gak tahu nyambangi bibitnya selama 2 tahun. Jadi ceritanya ketika Abu Hurairah mengingatkan seperti itu, fa'ata fatan ammatul lahu qad saramaha mundu sanatain. Jadi ceritanya anak muda ini kurang lebih 2 tahun gak sambang namanya bibit, namanya tangkungnya. Jadi kalau ada di antara kita kok sampai 2 tahun, kemudian apa? Fadakhala alaiha. Kemudian pergilah anak muda ini berkunjung kepada bibinya tadi. Kemudian bibinya kaget. Ya benar ahli, wahai ponakanku, majari. Kemarin sampai kok mampir dengan bibi. Kemarin aku masih teman dengan ini. Tumben kamu kok mampir. Perasaan kalau lebih 2 tahun, kamu ini nggak mampir juga sama ini. Kemudian anak muda ini berkata, qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu kadza wa kadza. Ketika saya datang pengajian seperti ini, Abu Hurairah itu, guru itu menyampaikan, siapa di antara kalian yang memutuskan silaturahim juga memulai aku. Lah aku merasa dan aku ingat iyo aku 1 tahun gak mari bebeku, sehingga saya keluar dan berkunjunglah kepada saya saat ini. Kemudian apa? Qalat bebeknya saya penasaran. Emang ngomong apa? Apa sebabnya kemudian Abu Hurairah itu mengusir kamu dari pengajian karena kamu tidak berkunjung? Apa alasannya? Kok sampai apa ini satu? Irji ilaihi fasalhu. Kemudian bibinya ini mengatakan, coba kamu kembali ke tempat kajianmu lagi. Irji ilaihi fasalhu. Kamu coba kembali kepada tempat pengajianmu dan bertanya kepada gurumu tadi, fasalhu lima qala. Kemudian kamu coba bertanya kepada beliau, kepada gurumu itu, apa kata? Tanyalah, kenapa kok sampai kemudian Abu Hurairah itu orang yang memutuskan silaturahim kau yang bilang haji? Kembalilah anak muda ini kepada Abu Hurairah. Ya, wahai Abu Hurairah, wahai guru, kira-kira tadi panjenengan menyampaikan peringatan 3 kali, sebanyak 3 kali. Itu kira-kira kenapa? Apa urgensinya? Sampai kemudian kita disuruh pulang, disuruh pergi
jika ada di antara kita yang berusaha bertobat. Apa kata Abu Hurairah? Ini kalimatnya. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amal Bani Adam itu, sesungguhnya amalan Bani Adam itu tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala. Amalan anak cucu Adam itu tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala, akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat, asiyata kulli khamisin lailatal jum'ah. Sesungguhnya amalan Bani Adam, anak Bani Adam itu dipaparkan oleh malaikat kepada Allah pada malam Kamis atau Kamis malam Jumat. Malamnya dalam tanya, fala yaqbalu amala qadidur rahim. Ini poin penting. Maka tidak akan diterima amalan seseorang jika di antara mereka memutuskan silaturahim. Saya mencoba mengulang lagi dalam satu kajian seperti ini, Kamis malam seperti ini, Abu Hurairah menyampaikan kepada para mustami'in, para jamaah itu mengatakan begini, tak peringatkan jika ada di antara kita hari ini yang masih memutuskan silaturahim alias kok duwe musuh, muni, kata Abu Hurairah 3 kali diulang saat foto. Lalu kemudian singkat cerita, ada anak muda merasa, aku gak sambang nanggone tanteku itu 2 tahun. Lalu kemudian anak muda ini pergi keluar menuju siapa? Menuju bibirnya. Bibirnya kaget, ya beri itu kemarin orang ini. Dia bercerita, iya guru saya itu mengingatkan ketika pengajian seperti ini, aku juga boleh atau orang jamaah tadi disuruh pulang jika ada di antara jamaah itu yang memutuskan silaturahim. Kemudian bibi penasaran, Irji, coba kamu balik namanya gurumu atau kenapa sampai demikian? Ternyata usul punya usul. Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, inna amala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah. Sesungguhnya amalan Bani Adam dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim. Tapi amalan-amalan yang disebutkan oleh para malaikat dari setiap anak Bani Adam itu ditolak oleh Gusti Allah. Mergo apa? Amalan qati'ir rahim. Karena dia atau amalan seseorang itu ada penghalangnya, dan penghalang besarnya adalah orang yang memutuskan silaturahim. Maka kalau bahasa gampangnya Bapak Ibu, orang yang memutuskan silaturahim itu wis pasti amalan yang tertolak. Makanya bahaya. Maka kemudian ada hadis yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan cerita di atas. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis.
illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, kemudian apa? Kecuali seseorang yang memiliki permusuhan, dua musuh di antara dirinya dengan saudara. Jadi antanya apa? Fayuqalu undiru hadaini. Nanti akan dikatakan kepada mereka saat dia menyampaikan hatta yastalihal undiru hadaini hatta yastalihal undiru hadaini hatta yastaluhu alaihi. Berulang sampai kemudian akhirkan urusanmu dengan dia, berdamailah kamu dengan dia, berdamailah kamu dengan dia, sampai bulan menjalani. Rasulullah mengatakan undiru hadaini hatta yastaliha, undiru hadaini hatta yastaliha, undiru hadaini hatta yastaliha. Kecuali kata Rasulullah sampai kamu pulang, selesaikan urusanmu dengan mereka, selesaikan urusanmu dengan mereka, selesaikan permasalahanmu dengan mereka. Makanya Bapak Ibu, bahayanya orang yang bermusuhan itu tidak hanya di dunia, tapi ancamannya di akhirat. Ustaz, kalau di antara mereka itu sholat, apakah tetap dihalang? Dia tidak bisa masuk surga? Ditolak amalnya? Iya. Hadis Rasulullah yang ke-63 di dalam kitab ini. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan orang masuk surga itu selama dirinya masih punya musuh, masih punya. Apalagi ditambahi dengan gengsi. Ini yang agak susah. Gengsinya bagaimana? Ya wong dia yang salah kok saya minta maaf. Dia yang mulai dulu kok saya yang jalur sepuluh. Saya yang lebih tua kok dia, dan seterusnya. Gengsi. Dan maaf bila masalah orang gengsi dibuat oleh neraka. Itu la yadkhulul jannata qati'un rahim. Ustaz, apakah selamanya tidak masuk surga? Iya. Para ulama bersepakat orang yang punya musuh sampai mati kalau di sepuluh orang yang musuh tadi itu terhalang dia masuk surga. Dan mohon maaf, jangan sampai permusuhan itu lebih apa ya? Lebih mungkin muncul dengan saudara sekandung, kakak adik, suami istri, dan itu bergesekannya sangat luar biasa dan hati-hati. Maka kemudian ini buat adik-adiknya, kalau punya kakak, kalau punya adik, jangan bertengkar terus, hati-hati ya. Sifat-sila tak boleh bertengkar ya. Ini juga mengajarkan kepada kita azam memberi iman dulu tadi. Ya, ini bagian melatih kita. Ya, secara edukasi kepada anak-anak kita untuk mengajarkan bahwa jangan sampai kita ini punya permasalahan, jangan punya musuh dengan siapapun, karena bahayanya itu tertolak amal kita. Nah, kemudian ada hadis mengatakan bahwa ketika seseorang itu ada masalah dengan seseorang itu dibawa sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni selama orang yang disakiti, orang yang dimusuhi itu benar-benar merelakan. Maka dalam Islam itu, dalam Islam fikih
mayit itu sebelum sholat itu pasti disampaikan oleh mudzin. Bapak Ibu, menawi ada perselisihan mohon dimaaf. Kalau almarhum ini punya kesalahan, mohon panjenengan rela dan kita sudah memaaf. Itu pasti. Itu bagian dari syariat. Dan yang kedua pasti mau menyampaikan kalau ada hutang segera untuk berhubungan dengan dia, karena itu juga menjadi penghalang seseorang itu masuk surga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang ke-61 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Coba kita baca di hadis yang ke-62. Haddatsana Muhammad ibni Imran ibni Abi dari Ibnu Umar qala ma anfaqur rajulu ala nafsihi, tidaklah seseorang itu mengeluarkan nafkah untuk dirinya, diri sendiri dan keluarganya, yahtasibuha illa ajrallahu ta'ala fiha, semata-mata mengharap pahala kecuali Allah akan memberikan pahala untuknya. Wa bada'a biman ta'uluhu, dan mulailah memberi nafkah dari orang yang bertanggung jawabmu. Kemudian fa in kana fadlan fal aqrab al-aqrab, jika ada di antara kalian lebih, maka kerabat yang terdekat itu yang kamu beri. Wa in kana fadlan fanawi, lalu pada orang yang tahu, oh ini selingan berarti. Hadisnya 61 tentang membahas bahaya silaturahim, yang kedua terkait dengan bagaimana kita berbuat baik. Nah, ini juga masuk dalam kategori silaturahim juga. Walaupun dalam istilahnya di analogika dalam istilahnya adalah terkait dengan nafkah. Jadi siapa seseorang yang harus kita jaga hubungan baiknya adalah fa in kana fadlan fal aqrab, orang yang paling dekat dengan kami itu keluarga. Jadi jangan sampai kita ini bermusuhan, suami istri bermusuhan, anak bermusuhan, cucu bermusuhan, jangan sampai. Wa in kana fadlan fanawi, kalau kamu dengan keluargamu baik, nah baru kamu mengembangkan sayap berbuat baik kepada siapa. Jangan sampai terbalik. Wa in kana fadlan fanawi baru fal aqrab. Kita sama orang baik tapi sama keluarga senang ngori-ngori, ini juga ini. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Kalau tombol itu api, tapi kalau anak ibu terus dipecuti, di apa? Tapi kalau anak ibu, anak tombol, api masalah. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu. Jadi juga bagian dari kita menyambung silaturahim dan menjaga silaturahim. Kemudian dipertegas, ya, dipertegas di dalam hadis ini juga, afdhalus shadaqati juhdul muqilli wa bada'a biman ta'amu. Sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Jadi berbuat baik itu semestinya yang paling afdal adalah kita ini berbuat baik kepada keluarga sendiri. Seperti itu. Berikutnya, bab hadis yang ke-63. Bab la tanzilur rahmah ala qaumi fihim qati'ur rahim. Bab tentang Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada kaum yang di dalamnya qati'ur rahim.
orang yang memutuskan silaturahmi. Maksudnya apa Ustaz? Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqulu inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihi qadirur rahim. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada kaum yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang memutuskan silaturahmi. Maksudnya ya Allah, sebagian besar ulama ketika menafsirkan hadis ini, rahman yang dimaksud itu kesejahteraan. Kalau saya dalam hidup kecil, ono keluarga kok musuhan, maka ayat ini hadis ini mengatakan la tanzilur rahmah. Gak mungkin Allah memberikan kesejahteraan di antara keluarga itu. Soalnya keluarga itu sini gegeran kok. Maka hadis ini masuk dalam kategori itu. Apa dalam itu besar takmir? Takmir kok gak rokok, sebenarnya gegeran. La tanzilur rahmah, Allah tidak akan memberikan kesejahteraan. Ustaz kan sing musuhan bapak karo ibuke. Kok anaknya melo-melo? Itulah kemudian bahayanya silaturahmi. Bahayanya seseorang itu memutuskan silaturahmi. Efeknya itu tidak hanya pada dirinya, tapi itu pada siapa? Semua orang yang terdekat. Inna rahmat, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat itu la tanzilu ala qaum, tidak akan Allah turunkan rahmat itu ketika di antara mereka orang yang memutuskan silaturahmi. Sengaja gegeran. Lalu kita ini sudah berusaha menyambung, ya Allah, apakah itu berdampak? Iya, itu berdampak selama kita mendiamkan ketika ada seorang itu bermusuhan. Contoh, kita sebagai anak, kok orang ayah ambil ibunya jadi heran, kemudian kita diam dan mengurusi bapak ambil ibu, itu termasuk dampak bagi dia sengaja membiarkan seseorang bermusuhan. Atau kalau dalam lingkup bertetangga, bermasyarakat, ono tonggo, padahal orang yang berdampak, kok gegeran terus. Kalau kemudian kita ngerti, menang terus jatuh itu urusannya ambil sih. Mohon maaf, kalau dalam kategori hadis ini, qauman fihi, kita termasuk kategori orang yang memutuskan silaturahmi. Soalnya apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Ya toh? Orang musuhan itu jelas haram, tapi kita diam. Jatuh butuh urusan. Wah, oleh-oleh dimusuhi pisan. Berarti apa? Qaumin fihi, termasuk golongan. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau kamu nggak pengen termasuk golongan ini, sampaikan dengan cara yang baik dan nggak usah berpihak kepada siapapun. Kadang-kadang kita juga repot, ada yang naik dipikir mau boleh A, kadang kita mau menengahi dikira boleh B, dan seterusnya. Bingung kalau diri, ya sampaikan. Paling tidak yo ngedem no, membaik-baikan orang yang dia tidak suka. Misalnya si A harus si B musuhan, si A itu benci harus oleh B, awalnya dia datang oleh si A. Mungkin perasaannya sampai enggak sila tidak baik, saja B itu yang mana itu. Nah B itu nanti kok mungkin jadi salah persepsi atau salah paham dengan omongannya. Andai kata permusuhan itu karena ucapan dari si B, kita datang ke si B membaik-baikkan si A. Enggak mbak, si A itu paling bersalah paham. Terus alhamdulillah lah, jangan sampai kita dengar lagi. Jangan kemudian membela satu pihak. Iya itu si B itu mau nunggu problem, kalau sampai ada BAP ya mau itu untuk repot ini ibu bahaya. Ya ini bahaya. Maka jangan sampai kita ini termasuk golongan yang demikian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang
orang beriman itu masya Allah, orang beriman kalau kita benar-benar iman Bapak Ibu, hati kita ini akan dibimbing oleh Allah. Saya setuju. Ketika kita benar-benar mengimani Allah dengan semua alam, semua hikmah syariat, kita akan mengetahui Islam mulia, dan kita akan dibimbing oleh Gusti Allah. Hati kita tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan, tidak ada gengsi, tidak ada ego dan lain sebagainya. Ketika kita mampu mengimani Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya tujuan ngaji seperti ini itu dalam rangka selain silaturahim, kita mendalami Islam itu masya Allah. Islam itu ini. Islam itu jangan sampai kita ini terpecah belah. Islam itu jangan sampai kita ini bermusuhan, jangan sampai geger. Kalau ada di antara orang Islam sana geger, salah di dalam orang Islam. Maka kita ini perlu hati-hati, perlu hati-hati. Setelah mungkin bapak-bapak ya, dan juga ibu-ibu yang mungkin aktif dalam organisasi persyarikatan itu karena apa ya? Sensitivitas dalam pergeseran sangat besar. Sukanya sangat besar bagi orang seorang aktivis. Kalau kita beriman pada Allah, aktivis itu tidak akan bisa. Nah kita ini sebagai seorang pemimpin semua ini, kita semua pemimpin hujan. Hadis berikut kemudian berkuat, ya, dalam kitab ini juga berkuat oleh Imam Al-Bukhari dengan kemudian surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Surah Al-Anfal ayat ke-25. Apa kata Allah? Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah akan keras siksaan. Jadi ayat ini Bapak Ibu menceritakan intulung sampai jogo dari siksaan Allah yang disebabkan apa ya? Minkum khos. Yang itu disebabkan mungkin bukan secara langsung kamu melakukan perbuatan dosa itu, tapi mergo minkum khosoh. Ada seseorang yang membuat kamu juga ikut tercakup. Kalau bahasa kita, orang kalau misalkan narkoba, kita nggak ikut makan, kita nggak ikut konsumsi. Tapi kalau kita nongkrong di situ, kecakup nggak ini? Jelas. Ada seseorang yang doyan ngombe, kita nggak ikut minum, kalau tidak ada razia, katut nggak ini? Maka diberikan oleh Gusti Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khass. Kita melihat ada orang geger, musuhan, kok menang termasuk. Nah maka tugas kita ini konsultan. Dengan ini semua orang beriman itu konsultan. Kalau ada orang geger, ayo jadi penenang. Jangan pura-pura minum, pura-pura gak ngerti jatuh misalnya ada sih beliau aja. Tapi itu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena perilaku baik itu tidak semua orang suka. Kita berusaha jadi saja. Itu kan orang geger langsung diparani di, ya harus tahu tekniknya. Dan kemudian jadi kalau pengalaman, soapi, ada hati. Ya, makanya harus ngerti teknik jalan waktu yang tepat. Nah, misalnya tidak main, lakukan namanya cuma lagi, saya cuma lagi, cuma lagi terakhir boleh
di soto itu sama itu apa oh murah atau soto dengan bahasa yang ringan seperti itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-64 yang saya sampaikan di mukadimah tadi diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im mengabarkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qatibun, tidak akan masuk surga seorang itu apa yang memutuskan senatur. Bapak Ibu saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akhiri sampai di hadis yang ke-64. Apabila ada diskusi atau sharing yang ingin disampaikan boleh. Sembari saya tuh kepingin ya, karena Al-Bayan ini sudah sangat bagus, sehingga ketika Ramadan itu juga saya pengen ada sesuatu yang baru di Al-Bayan, karena saya ini kader Al-Bayan, sehingga walaupun saya di ST tetap memikirkan Al-Bayan. Kemarin saya ngomong sama ayah, sarapan, jawab kepanitiaan khusus di Ramadan itu ada panitia. Ini salah pas ada teman. Kalau ada yang ada diskusi, jadi pengen saya itu ono panitia khusus, kasih yang mudah-mudah. Saya itu panitianya siapa? Bakal tinggal panitia. Mengusulkan itu action, dikasih fasilitas. Mungkin juga dibantu anaknya Bu Wati. Ada nggak? Masih ada nggak? Sudah nikah semua ya? Sudah pergi semua. Puasa pergi. Nah, mungkin ada Mbak Hida, ada Iza, ada Rafli. Itu kita coba kita beri ruang untuk mereka itu berkarya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara anak muda itu kalau dikasih ruang juga susah ini. Jadi nanti ya apa Ramadan tahun ini dengan tampilan musola yang baru, ono action yang baru. Kemarin saya mengusulkan ya apa Ramadan besok itu kita buka teror 30 hari. Jadi bukanya jangan berada di ruangan seperti ini. Ini termasuk eksklusif. Ditutup kawan jamaah walaupun hanya suara. Tapi gimana besok itu Ramadan itu mau ngerti, oh itu harus sholat. Kita kasih ruang untuk stand berbuka itu di luar. Jadi orang itu bisa ngambil, semua orang dari zaman itu. Dan mungkin yang bagian nyusun berbuka itu jangan 1-2 orang, kasih 5 orang setiap hari. Insya Allah kami bantu untuk share promosi atau proposal di luar. Jadi nanti supaya itu tadi, supaya Al-Bayan ini sudah bagus, permainan sudah bagus, sehingga nanti ada action yang baru. Tidak ada tampilan yang baru, tapi juga action yang baru. Insya Allah dengan begitu akan mengundang, setidaknya mengundang paling enggak walaupun dia tertarik dengan orang bukoni, masalah. Yang jelas harus ada inovasi baru, harus ada keberanian baru atau ide-ide baru. Di antara banyak anak muda, ayo kita gerakkan sama-sama. Mungkin nanti ada Mas Iza, nanti siapa saya coba dan cari teman di daerah sekitar seperti ini, ayo bareng sama dan juga nanti bila perlu tadarus itu nggak kayak wedok, ada laki-laki ngaji. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu dan sekalian. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau apapun, nah mungkin ada Romis masih di mana bisa sekarang? Oh tinggal di sana. Dafa masih di sini ya? Nah, nanti nak WA Dafa. Kalau boleh begini mau, nabi boleh begini apa? Nanti tak WA ya, bolehnya sudah begini. Ngurusin musola. Emang soalnya. Kalau nanti kita ini bergerak sama-sama. Selain kita keluar, tadi udah hadisnya kan sudah jelas.
kita berbuat baik itu boleh, tapi yang dulu ya, yang dulu sampai dulu. Kalau kita berbuat baik di luar tapi dalamnya belum, nah ini kan jadi repot juga. Nah, ayo sama-sama nanti bisa menyampaikan dan mengedukasi, ada adik Fali juga, ada banyak lah, harus pokoknya ayo harus maju bareng-bareng kita, ya. Ada Aldi nanti lah, WA gitu, ajak di masjid, sholat, ya Aldi, ya tak apa-apa, musola itu harus, anak muda itu harus dirangkul, siapa pun orangnya, dengan mengistimewakan dan mengapresiasi. Karena kalau kita ngomong anak muda itu sekali lagi orientasinya adalah aku oleh opo, pasti ngomong aku oleh opo. Dan musola itu aku oleh opo, jadi itu banyak. Jadi kami di Pemuda Muhammadiyah itu dulu di Lebaran tak aktif aku oleh opo mas, terus tak rasa dewi ya aku oleh opo. Ya tak betul. Kami rasakan dalam pribadi itu pengalaman yang saya dapatkan itu tidak murni dari sekolah dan dari kuliah, semua IMI, semua IPM, semua pemuda. Bahkan itu kemana-mana itu karena organisasi, relasi, dan itu relasi Islam, relasi organisasi Islam. Bapak Ibu itu ada yang disini atau mungkin masukan tentang ayat Pak Undur terkait dengan Ramadan. Monggo ayo kita siap, saya siap untuk bergerak sama-sama. Saya menjelaskan usaha tadi. Kemudian nanti karena Ramadan di bulan Februari, nanti di awal-awal Januari saya ingin mendatangkan para pemuda-pemuda. Nanti sampai yang WA sampean, bukan yang tua, jadi yang muda yang ngajak. Sehingga nanti kita bentuk istilahnya panitia Semarang Ramadan dari anak muda, baik laki maupun perempuan. Tapi saya muda sampai nanti, jangan sing tua, yang muda yang ngajak, yang mungkin nanti akan berbeda, karena yang ngajak yang muda tentunya berbeda kalau yang ngajak yang tua. Terutama angkatan-angkatan sampean itu tidak kabeh. Ya, maksud sebenarnya yang muda memang harus didukung dari orang tua. Mungkin bisa nih yang tua yang misalnya mungkin fokus tuh memang Ezra, memang musola. Pupur ngomong ke Aldi, ayahnya ngomong ke gimana? Karena kalau ini sebenarnya pemilihan juga. Dulu kita di Pemuda Muhammadiyah waktu itu aktif. Ya mohon maaf ya, dulu itu anaknya Pak Teh aktif berarti. Pak dulu. Oh iya Pak, misalnya kalau aktif oleh BK, makanya alhamdulillah pernah sekarang kalau sudah mulai kelihatan. Itu dorongan dari orang tua. Kalau kita mau yo, tapi orang tua yang menengah, ya mohon maaf. Ya mungkin Bu, ya sebagai semuanya. Jadi Pak Pramono yang ada di sini ada Mas Fadil ada nggak? Ya Mas Sigit itu sering suara di Jakarta ya. Ya mungkin kalau sekali mungkin ya boleh lah kita ajak untuk sama-sama mungkin ada yang mau juga ya. Karena kita ini butuh itu sebenarnya orangnya banyak hanya terpencah. Nah untuk menyatukan itu butuh kerjasama dari satu orang. Kalau saya tok boleh ya bisa naik, tapi ya belum enggak. Lah motivasi itu dari kita menjadikan sebagai orang tuanya. Ayo Pak, memang masjid itu dari sholat. Ayo, Rasul dan memang masjid itu dari sholat. Aldi ayo memang masjid itu sholat. Ayat itu ngomong ayo kembali memangnya di sholat. Baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah siap kami mencoba mengawal bareng supaya Ramadan tahun ini bisa semangat. Dulu masih ada waktu 3 bulan, 12 setengah. Nanti Januari kita ayo jalan. Atau mungkin bulan tahun baru besok. Ada ini tidak apa-apa. Bermalam dan sebagainya kan baru malam nah begitu. Saya itu sih ya kerjasama kita semuanya berharap supaya ini sudah bagus banget ini dari sebelumnya, sangat bagus sekali. Terima kasih para pejuang musola yang Bapak Kono
Ini Pak Yudi juga kalau punya ponakan-ponakannya diajak sama Pak. Kita bergerak ya. Semua Pak Ulu, semua Bapak Ibu, semua berjuang persoalan cinta, termasuk menggerakkan RTPI. Nah, insya Allah kita awal bareng-bareng supaya mereka itu bisa bergerak. Karena mereka itu ya butuh pengawal. Ya Mas Raffi ya. Nah, Mas Raffi insya Allah siap. Nah, jadi kalau bisa kita ini jemput apa namanya? Misalkan ada apa namanya? Takjil, jemput takjil. Saya itu dulu sering jemput takjil yang namanya Pak Abbas. Waktu kecil sering ya jemput takjil di Pak Abbas. Sering banget waktu masih kecil. Bisa ikut nomnya, belum waktu pemesanannya. Nah, nanti saya harap bisa dibawakan untuk kita semua. Ini ikhtiar Bapak Ibu, ikhtiar kita sehingga nanti mungkin ada di antara anak kita yang masih muda itu paham teknologi seperti ini. Ya ini nanti upload di Instagram, di TikTok, di YouTube itu bagian dari siapa? Sekalipun mungkin tidak banyak orang yang datang, tapi orang melihat, saya dulu dan ustaz-ustaz itu enak-enak. Nah ini bagian dari evaluasi kita juga. Insya Allah balik lagi dalam itu nanti misalkan yang muda-muda, suaranya enak-enak, itu bagian dari. Karena itu pengalaman yang kami dapatkan di GSI itu nggak belum dari imam yang enak itu. Ketika ada imam khotib gak enak, dikritik pasti. Jujur zaman. Karena memang tuntutan masih besar ya, masih sudah besar, jami. Ya kita ini diamanai di bidang dakwah di GSI. Wali ustaz itu, ya udah wali ustaz enak, tak pastikan orangnya enak. Mereka enak misalnya ngasihnya kurang baik, tak siapkan imam. Nah, supaya orang itu nyaman. Jadi GSI itu kalau mungkin sekali lah kan main di sana, terawih nama di kono, siap-siap kursi kayak gitu. Soalnya udah berobong saya sendiri kalau sana mesti paling minim 30 menit imam terawih. Di bawah itu biasanya dapat kritik kurang panjang mas, biasanya. Nanti 30 menit sesuai saja kritiknya, jangan ya. Bu, cara saya itu apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dihindarkan oleh Allah dari permusuhan, semua jenis permusuhan, percekcokan, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita untuk selalu berdamai, berteman dan saling membantu tidak di dunia tapi juga di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته يا أكرم الأكرمين. اللهم نقل قلبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah
Amin.